Selamat pagi, saya Dana Rabem Tuli Brahamba Lembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perusahaan. Bentuk-bentuk badan usaha yang pertama perkumpulan. Perkumpulan dalam arti luas adalah induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak dalam dunia bisnis atau dunia usaha, seperti perserikatan data, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Unsur dominan perkumpulan yang dapat ditemukan dalam setiap bentuk persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan meliputi yang pertama, adanya kepentingan bersama, yang kedua, adanya kehendak bersama, yang ketiga, adanya tujuan bersama, dan yang keempat, adanya kerjasama. Berdasarkan status hukumnya, perkumpulan dibedakan atas yang pertama perkumpulan yang berbadan hukum, yang kedua perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Bentuk badan usaha yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dalam hal kepemilikan, perusahaan di Indonesia dapat dimiliki oleh satu orang, dapat dimiliki oleh beberapa orang seperti halnya perserikatan perdata, firma, CV, PT, ada pula perusahaan yang dimiliki oleh negara yang disebut dengan perusahaan negara atau BUMN. Kewajiban orang menjalankan perusahaan, yang pertama mempunyai dokumen perusahaan, yang kedua mendaftarkan perusahaan tersebut kepada negara. Bentuk-bentuk perusahaan yang pertama perserikatan perdata. Perserikatan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau imbreng ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. Cara mendirikan masyab. Pasal 1618 KUH Perdata tidak mengharuskan cara pendiriannya secara tertulis. Perjanjian pendirian masyab pun masih merupakan perjanjian yang menganut asas konsensualisme. Kekayaan masyab. Kekayaan suatu masyab terdiri dari yang pertama, imbreng, yang kedua penagihan ke dalam kepada anggota sekutu terhadap bunga atas utang imbreng dan sebagainya. Yang ketiga, uang ganti rugi dari sekutu yang berbuat kesalahan. Yang keempat, penagihan keluar kepada pihak ketiga. Berakhirnya masyab. Suatu masyab dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, hancurnya benda atau objek masyab. Yang kedua, pengakhiran oleh salah seorang anggota. Yang ketiga, pengakhiran oleh hakim dengan alasan sah. Yang keempat, selesainya perbuatan-perbuatan untuk mendapatkan manfaat masyab. Yang kelima, pengampunan atau kepailitan salah seorang sekutu. Di samping ketentuan dari pasal 1646 KUH Perdata, masyab dapat juga berakhir berdasarkan yang pertama, suara bulat dari seluruh sekutu. Yang kedua, berlakunya syarat bubar jika perjanjian pendirian diatur. Yang kedua, persekutuan firma. Firma atau partnership atau fellowship under firma adalah tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi kesimpulannya, firma dapat saja dikatakan merupakan perserikatan perdata khusus untuk menjalankan perusahaan pada firma. Unsur menjalankan perusahaan merupakan unsur mutlak yang harus dilaksanakan oleh firma. Oleh karenanya, firma tunduk pada ketentuan tentang kewajiban perusahaan pada umumnya. Cara mendirikan firma. Yang pertama, firma dapat didirikan secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, jika tertulis harus dengan akta resmi. Namun demikian, fungsi akta bukan syarat utama, tetapi hanya alat bukti saja mengenai eksistensi firma. Jika dibuat akta, maka aktanya harus didaftarkan dan diumumkan di majalah resmi. Perikatan antar sekutu firma. Yang pertama, hubungan ke dalam, seperti pada masyab, termasuk pembagian untung rugi, beher and beshiking deden, dan sebagainya. Hubungan keluar, yaitu pertanggungan jawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV atau limited partnership, persekutuan antara seorang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya pada satu pihak dan seorang atau lebih sekutu yang hanya menyerahkan uang pada pihak lain.
Dengan demikian, persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma bagi sekutu firma dan pada saat yang sama juga merupakan persekutuan komanditer bagi sekutu yang hanya menyerahkan uang. Persekutuan komanditer berdasarkan pasal 19 sampai dengan pasal 21 KUHD. Jenis sekutu dalam persekutuan komanditer terbagi menjadi dua. Yang pertama, sekutu kerja atau sekutu komplementer atau sekutu aktif atau sekutu pengurus. Tanggung jawabnya yang pertama, sekutu ini berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan. Yang kedua, sekutu ini bertugas menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Yang ketiga, tanggung jawab sekutu ini merupakan tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Yang keempat, jika sekutu kerja lebih dari satu orang, harus ditegaskan apakah di antara mereka ada yang dilarang bertindak keluar. Yang kedua, sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer atau sekutu pasif atau sekutu diam. Tanggung jawabnya yang pertama, sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda, atau tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Yang kedua, tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Yang ketiga, sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu komplementer berupa behar. Bentuk perusahaan yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Karakteristik perseroan terbatas. Pemegang saham tidak bertanggung jawab yang lebih dari nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Karakteristik ini dalam hal-hal tertentu dapat diterobos seperti diatur dalam pasal 3 ayat 2, yaitu yang pertama, perseroan terbatas belum berstatus badan hukum. Yang kedua, pemegang saham baik langsung atau tidak langsung dengan etikat buruk memanfaatkan perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan terbatas. Yang keempat, pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan terbatas. Selanjutnya, organ PT. Organ PT terdiri dari yang pertama RUPS. RUPS adalah organ PT yang mempunyai kekuasaan paling tinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Yang kedua, RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan PT dari direksi dan atau komisaris. Yang ketiga, RUPS diadakan di tempat kedudukan PT atau di tempat usaha dijalankan, kecuali di tempat lain. Organ PT yang kedua yaitu direksi. Untuk menjadi direksi dan komisaris harus memenuhi syarat tertentu yang pada intinya harus mempunyai akhlak dan moral yang baik. Organ PT yang bertugas melakukan pengurusan PT demi kepentingan dan tercapainya tujuan perseroan serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi diangkat oleh RUPS. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT. Organ PT yang ketiga yaitu komisaris. Komisaris merupakan organ PT yang bertugas mengawasi kebijakan direksi. Komisaris PT menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak lagi bersifat fakultatif seperti diatur di dalam KUHD dahulu, tapi limitatif. Komisaris diangkat oleh RUPS, seperti halnya direksi. Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu. Kemungkinan diangkat kembali dengan pertimbangan seperti halnya direksi. Pengertian merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger adalah suatu perseroan atau lebih menggabungkan diri dengan perseroan yang ada, dengan pengertian bahwa perseroan yang menerima penggabungan tetap ada dan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Konsolidasi adalah satu perseroan atau lebih meleburkan diri menjadi satu dan membentuk perseroan baru. Hal ini berarti bahwa semua perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar dan kemudian muncul suatu perseroan baru. Akuisisi adalah pengambil alihan perseroan yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan
dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.